Saya bacakan berita Gereja Kristen Jawa Nyabres tanggal 24 Maret tahun 2024. Romawi 1, perjamuan kudus keliling. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa besok Senin, tanggal 1 April 2024 akan diadakan perjamuan kudus keliling. Harap menjadikan perhatian. Romawi 2, berita duka cita. Telah berpeluang ke rumah Bapa di surga dengan damai, Ibu Ginem, kelompok Nyabres 13, pada hari Rabu 20 Maret 2024, segenap majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Romawi 3, libur kantor gereja. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam rangka Hari Raya Paskah, kantor gereja akan libur pada hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 28 sampai 30 Maret 2024. Kantor buka kembali hari Senin, tanggal 1 April 2024. Harap menjadikan perhatian. Romawi 4, rangkaian acara Paskah dan Riyaya Unduh-Unduh. 1. Ibadah Perjamuan Kudus, Kamis 28 Maret 2024, dress code putih, pukul 16.00 WIB dengan bahasa Jawa, pukul 18 WIB dengan pengantar bahasa Indonesia, pukul 20 WIB dengan pengantar bahasa Indonesia. 2. Ibadah Jumat Agung, Jumat 29 Maret 2024, pukul 7 pagi dengan pengantar bahasa Indonesia. 3. Ibadah Sabtu Sunyi, Sabtu 30 Maret 2024, pukul 18 WIB dengan pengantar bahasa Indonesia. 4. Ibadah Minggu Paskah, Minggu 31 Maret 2024, ibadah pagi, siang, dan sore. 5. Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus, Kamis 9 Mei 2024, pukul 7 pagi dengan bahasa Indonesia. 6. Persekutuan Doa Pentakosta, Senin sampai Jumat, tanggal 13 sampai 17 Mei 2024, pukul 18 WIB. 7. Ibadah Raya Unduh-Unduh, Sabtu 18 Mei 2024, pukul 18 WIB. 8. Ibadah Pentakosta, Minggu 19 Mei 2024, ibadah pagi, siang, dan sore. 5. Untuk ibadah Rebon, hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 ditiadakan karena digunakan untuk gladi bersih ibadah Paskah. 6. Persembahan tanggal 17 Maret 2024. 1. Persembahan kotak putih sebanyak Rp1.843.000. 2. Persembahan kotak merah sebanyak Rp1.700.000. 3. Persembahan bulanan dan operasional sebanyak Rp2.460.000. 4. Perpuluhan sebanyak Rp1.297.000. 5. Persembahan istimewa sebanyak Rp400.000. 6. Persembahan amplop Paskah sebanyak Rp820.000. 7. Persembahan untuk komisi anak sebanyak Rp500.000. 8. Persembahan untuk komisi perimatan sebanyak Rp400.000. 9. Persembahan kerubim sebanyak Rp452.000. Yang akan mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Suwarto SSI. Mohon perhatian, HP harap di silent. Bagi orang tua yang membawa berita, mohon bisa dikondisikan selama ibadah berlangsung untuk menjaga kekhidmatan ibadah. Majelis GKJ Nyabres mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Demikian berita gereja tanggal 24 Maret tahun 2024. Terima kasih.
Jemaat diminta untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari terkasih, minggu ini kita memperingati Minggu Palma. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jangan takut, lihatlah Rajamu datang duduk di atas seekor keledai. Mari dengan tetap bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan. Memasuki ibadah Minggu Palma ini dengan berlandaskan pada kemurahan Allah. Ia yang begitu rendah hati menjadi manusia karena cinta kasih kepada anak-anaknya adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah hari ini dikhususkan untuk mengenang kisah perjalanan Tuhan Yesus menuju Yerusalem untuk menderita sengsara bagi kita. Saudara terkasih, pertolongan apa yang kita harapkan dari Tuhan? Biasanya pertolongan yang tampak spektakuler dan heroik. Orang menginginkan kemegahan dan kepahlawanan dalam beriman. Kesederhanaan kerap kali tersisihkan. Hari ini, belajar dari Yesus dan keledai yang ditungganginya, kita diminta menanggalkan harapan akan kemegahan dan sikap heroik semata dalam beriman. Kita diajak menaruh hati kita di punggung keledai dalam iman yang sederhana. Angkatlah hatimu pada Tuhan,
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 menyapa kita sekalian demikian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Jemaat yang terkasih, kerap kali kita hidup dengan congkak, mengandalkan kekuatan sendiri, dan sekaligus meragukan pertolongan Tuhan. Itulah dosa kita, itulah kelemahan kita, itulah kesalahan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya persilakan berdoa secara pribadi, menyatakan pengakuan dosa dalam doa pribadi. Ya Tuhan, seringkali tanpa kami sadari, kami hidup dalam kesombongan, dalam kecongkaan, dalam kemegahan diri, dan itu tidak berkenan di hadapan. Biarlah di Minggu Palma ini, kami belajar dan rindu untuk hidup merendahkan diri, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Bila nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu.
Jemaat saya undang berdiri. Tuhan Allah yang kita percayai, Tuhan Allah yang kita imani sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia mengendaki pertobatan. Firman-Nya tertulis demikian. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Yesaya 42 ayat 3 dan 4. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Advenu Shalom Alahem, Advenu Shalom Alahem, Advenu Shalom Alahem, Advenu Shalom, Shalom, Shalom Alahem. Kita menyatukan hati dalam doa, sandarkan kita berdoa. Kami bersyukur sekaligus bersukacita ya Tuhan, atas penjagaan pemeliharaan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami, dan sekaligus Tuhan izinkan kami bangun pagi, menikmati udara pagi dengan luar biasa. Terlebih Tuhan izinkan kami bersekutu, berkumpul, beribadah di Minggu Palmarum ini. Biarlah kehadiran kami, keberadaan kami masing-masing pribadi semakin layak dan semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita yang kami rasakan ya Tuhan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaan mereka. Terkhusus mereka yang sakit ya Bapa, kami berdoa untuk Ibu Sunario, Yebres 3, Ibu Hadi Siswanto, Yebres 4, Bapak Budiadi, Yebres 9, Ibu Sri Katirun, Yebres 11, Ibu Sri Tinus, Yebres 11, dan jemaat yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Allah berkenan menjamah mereka, tumbang tangan atas mereka sekalian, agar mereka boleh kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Berkati keluarga yang menemani, merawat, menjaga, berikan kesabaran, ketelatenan, dengan demikian berikan support dukungan atas kesembuhan yang mereka upayakan, usahakan di dalam cinta kasih Kristus. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Yebres ini. Berkati kehidupan rumah tangga mereka. Berkati kehidupan keluarga satu persatu. Berkati dan mampukan keluarga mendidik anak-anak mereka dalam terang kasih Kristus. Berkati segala apa yang mereka lakukan dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang mereka lakukan,
Engkau berkati dan berhasil untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga masing-masing. Dan sekaligus masing-masing keluarga jadikan mezbah doa untuk bersekutu dengan dengaran akan sabda firman. Dan ya Allah, kami berdoa untuk gerejamu GKJ Yebres ini. Dengan segenap pelayanan yang telah disusun, diprogramkan di tahun 2024 ini. Tuhan memberikan kemudahan, kelancaran, memberikan kecukupan atas kebutuhan yang diperlukan. Berkati pelayanan ibadah reguler, ibadah minggu, kegiatan-kegiatan PA, Yebres 1 sampai 14, kegiatan-kegiatan pemahaman Alkitab yang lain, kegiatan-kegiatan kategorial dari Komisi Anak, Remaja, Dewasa, Adius, dapat dikerjakan, dilakukan dengan baik dalam rangka memelihara iman percaya seluruh warga jemaat GKJ Yebres. Sanyalah, kami berdoa untuk kepanitiaan, Paskah, dan Riode Undudu. Berkati setiap rangkaian yang telah dipersiapkan. Beberapa hari ke depan kami akan bersama-sama menikmati, menghadiri undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Kamis Putih, ibadah Jumat Agung, ibadah Sabtu Sun, dan Minggu Sukacita, Minggu Paskah. Mampukan kami masing-masing pribadi mempersiapkan hati dengan luar biasa, dengan kesungguhan hati kami untuk menikmati, merasakan rangkaian demi rangkaian, menikmati pengorbanan Kristus, kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus, dan ingin bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang kami imani, Tuhan yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi lepas pribadi. Tanyalah berdoa untuk kegiatan porseni di tahun ini, di mana kami menjadi salah satu bagian kepanitiaan bersama dengan GKJ Petoran, GKJ Immanuel, dan GKJ Gandean Sotimur. Ada beberapa kategori yang telah disusun, bila kami juga boleh ambil bagian, mengirim kontingen, dan sekaligus menjadi bagian tuan rumah. Mampukan kami dengan baik, tanpa ada kekurangan apapun, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan menjadi berkat bagi setiap warga, jemaat, GKJ sekelas Solo. Kami juga berdoa untuk kerinduan tim unit perekonomian GKJ Yebres dengan segala program yang telah disusun. Tuhan mampukan pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya untuk membuat terobosan inovasi demi kemajuan gereja kami, demi kemajuan perekonomian jemaat juga, dan bila nama Tuhan semakin dipermuliakan. Allah Bapa Surgawi, kepada anak-anak kami yang sedang studi, memberikan hikmat, kepandaian, kemampuan, dan tanggung jawab dalam studi mereka dan belajar mereka, agar mereka senantiasa mengandalkan Engkau dan memberikan yang terbaik dan mendapatkan hasil yang maksimal oleh karena pertolongan, kasih Tuhan dalam capaian pendidikan yang mereka kerjakan selama ini. Berkati anak-anak-Mu yang memberikan pekerjaan, pasangan hidup, yang menantikan keturunan, Allah berkenan menjawab tepat pada waktunya. Kemudian untuk kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan, beberapa hari ini atau bulan ini, kami merasakan keprihatinan yang luar biasa. Ada berbagai bencana alam yang terjadi. Banjir di Purwodadi, Kudus, Demak, bahkan beberapa waktu yang lalu gempa bumi di Tuban. Ada banyak persoalan yang terjadi.
kiranya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan terus menolong setiap mereka yang terdampak, yang kena bencana alam. Mereka boleh dipulihkan, mereka boleh mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Dengan juga Tuhan, dengan kondisi perekonomian saat ini, dengan beberapa harga sembako yang naik, mampukan kami, para warga jemaat, terus mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dalam menata kehidupan ekonomi, dan mampukan pemerintah dengan kebijakannya dapat menstabilkan harga-harga sembako, agar masyarakat dan kami dapat hidup dengan sejahtera oleh karena kasih pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, di Minggu Palmarum hari ini, kami hadir, kami datang, kami bersekutu, kami rindu dengar-dengaran akan sabda kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-hambamu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Pembacaan sabda. Bacaan sabda pertama terambil dari Yesaya 50 ayat yang keempat sampai dengan 9. Yesaya 50 ayat yang keempat sampai dengan 9. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku? Berperkara, dialah yang mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikian sabda abadi Tuhan. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 118 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 19 sampai yang ke-29. Kita akan membacanya saling bergantian. Mazmur 118 ayat 1 dan 2, dilanjutkan 19 sampai 29. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan.
Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bacaan kedua terambil dari kitab Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Tuhan Allah berfirman demikian. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah
yang memelihara dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Shalom. Diberkati Tuhan di Minggu Palma ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mengawali Pekan Suci dengan merayakan Minggu Palma. Minggu Palma yaitu peringatan dalam liturgi gereja Kristen yang jatuh pada hari Minggu sebelum Paskah. Nah, perayaan ini tercatat pada keempat Injil untuk mengenang peristiwa masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem sebelum dia disalibkan. Bagian perikop yang kita baca dalam Injil Yohanes tadi menggambarkan ketika ada berita Tuhan Yesus akan masuk menuju Yerusalem, orang-orang dikatakan mengambil masing-masing daun palem, kemudian dilambi-lambikan untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Nah, konon daun palma itu melambangkan simbol kemenangan. Dan kalau dilambi-lambikan berarti sebagai pujian serta kemuliaan, dan sering digunakan untuk menyatakan kemenangan martir atas kematian. Maka kalau dalam ibadah Minggu Palma, Bapak Ibu bisa pirsani di depan mimbar, di antara bangku-bangku itu dihias dengan daun palem, itu karena kita menyongsong kemartiran Kristus yang mendatangkan kemenangan atas dosa dan kematian. Peristiwa Minggu Palma merupakan simbol yang Tuhan Yesus pakai untuk menyatakan bahwa saat-saat kesengsaraan yang dia akan alami semakin dekat. Jalan Via Dolorosa akan dilaluinya. Dia akan dihina, akan dicambuk, dilecehkan, bahkan dengan penuh kesengsaraan, akan mati di kayu salib. Dan di Minggu Palma ada seruan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Demikianlah seruan kala rame yang mengeluh-ngeluhkan Yesus ketika datang masuk ke kota Yerusalem. Seruan Hosana itu bermakna, selamatkanlah kami, tolonglah kami. Maka di balik seruan itu terkandung ungkapan iman yang mendalam bahwa Yesus yang sedang memasuki kota Yerusalem adalah Raja Israel, Raja yang dinanti-nantikan, yang datang nama Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Itulah pemahaman umat Israel pada waktu itu ketika menyerukan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Sayangnya
Dia bukan raja seperti gambaran manusia dunia, raja di dunia ini. Alkitab dengan jelas menceritakan, mengkisahkan ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem menunggang keledai. Bukan binatang untuk berperang, tetapi binatang muatan. Sebab dia adalah raja damai. Tahtanya bukan di atas singgasana yang megah, tetapi di atas kayu salib. Sebab ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan untuk memberikan tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini sekali lagi kita masuki Minggu Palma untuk mengenang, menghayati kemuliaan Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem, untuk memasuki penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Kala itu, seseorang yang dianggap mulia biasanya diarak dengan menaiki kuda yang gagah. Hal ini dilakukan oleh para pemimpin Romawi. Mereka menaiki kuda yang gagah untuk menunjukkan eksistensi kekuasaan. Ini berbanding terbalik. Dengan cara Yesus menunjukkan kemuliaannya berbeda dengan pemimpin Romawi. Ia memilih menggunakan keledai sebagai tunggangan. Maka ketika Yesus memilih keledai untuk ditunggangi, tidak ada sikap heroik sama sekali dalam dirinya. Sebab keledai dipahami, dimengerti kerap sebagai binatang dungu dan lambat. Banyak orang tidak melihat kekuatan keledai yang unik kalau dibandingkan dengan kuda. Kelebihan yang pertama, harga keledai lebih murah. Dengan demikian, keledai bisa jadi tunggangan yang bisa dimiliki semua kalangan. Berbeda dengan kuda. Kuda itu harganya mahal dan hanya segelintir orang yang memiliki. Tidak semua kalangan bisa memiliki. Dan pada waktu itu, bahkan mungkin sampai sekarang, keledai merupakan hewan pembawa beban yang sesuai dengan iklim Israel. Keledai itu tahan panas, lebih hemat air, cocok untuk tanah berbatu, hingga punya ingatan yang tajam dalam bepergian. Walaupun tidak heroik, keledai cocok difungsikan bagi masyarakat kebanyakan. Dengan gambaran ini, kita menemukan pesan simbolik mengapa Yesus naik keledai ketika memasuki kota Yerusalem. Ia menggunakan cara yang tampak biasa saja. Tidak heboh, tidak heroik. Namun demikian, ia menjangkau semua kalangan. Simbolisasi inilah menjadi gambaran cara Allah menolong umatnya. Pertolongannya yang sempurna kadang tampak biasa-biasa saja. Tidak heroik sebagaimana yang kerap kita bayangkan. Mari kita coba melihat keberadaan atau perjalanan hidup kita masing-masing. Seringkali yang kita bayangkan, yang kita harapkan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup. Contoh, kalau kita sedang sakit, maunya kita, pikiran kita, ketika kita berdoa, itu langsung sembuh.
Itu pemikiran banyak orang. Tapi kadang-kadang ketika kita sakit harus ada beberapa tahapan, ada beberapa proses harus kita lewati. Dengan setia, dengan tertib. Tidak seketika langsung sembuh. Contoh mungkin batuk asma atau yang lainnya. Itu ada beberapa tahapan obat yang harus diminum dan seterusnya. Kalau itu gagal dilewati, akan kembali mengulang dari awal dan seterusnya. Dan ada beberapa penyakit yang mungkin harus beberapa tahap lamanya. Bisa setahun, bisa beberapa kali proses yang harus dilalui dan seterusnya. Dan kadang-kadang kita tidak menyadari ada campur tangan Tuhan yang kesannya tidak segera kita rasakan, kita temukan. Justru dalam penantian, dalam kesetiaan kita, dalam berproses tadi, Tuhan sesungguhnya campur tangan. Dengan caranya yang sederhana. Yang berbeda dengan harapan orang tadi, pengennya heroik, spektakuler, yang dahsyat, yang luar biasa. Maka tidak heran ada banyak orang ketika punya sakit tertentu, datang ke KKR sana, datang ke KKR sana, pengennya didoakan oleh pendeta, langsung sembuh. Memang ada. Pengalaman hidup memang ada. Yang ada sakit penyakit tertentu didoakan langsung sembuh ada. Orang yang lumpuh didoakan langsung bisa berjalan bisa. Tapi ada sesuatu yang lain yang juga butuh proses. Yang itu kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh sebagian anak Tuhan. Pengennya instan, pengennya cepat, pengennya sesuatu yang luar biasa, pengen sesuatu yang dahsyat. Seperti gambaran orang saya tadi. Mereka punya gambaran ideal tentang Tuhan Yesus. Sebagai Raja Israel. Harusnya nunggang kuda dengan gagah. Bawa pasukan dengan pedang. Loh, nyatanya Tuhan Yesus datang dengan menaiki keledai. Di luar pemikiran mereka, di luar ekspektasi mereka. Itu yang terjadi di Minggu Palma. Yesus datang dengan cara yang biasa-biasa saja. Tidak heroik, tidak spektakuler. Tetapi yang dia lakukan ingin menunjukkan bahwa dia siap menjalani, melalui, melewati jalan Via Dolorosa. Siap untuk menderita dalam rangka menebus, menyelamatkan kita umatnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, seluruh kehidupan yang kita jalani, yang kita alami, yang mungkin sampai saat ini Bapak Ibu Saudara belum menemukan jawabannya, belum menemukan solusinya. Yakinlah dan percayalah, Tuhan masih dan tetap bekerja. Dengan cara yang unik, dengan cara yang luar biasa, yang kadang-kadang tidak mudah dimengerti oleh umatnya. Tapi ketika kita menaruh harapan, kita percaya Tuhan, maka pada saatnya nanti, pada waktunya nanti, Tuhan akan nyatakan. Maka pada akhirnya orang bisa memahami, oh demikian toh. Rancangan Tuhan, kasih Tuhan. Biasanya taunya setelah peristiwa itu terlewat. Baru bisa mengerti. Tapi ketika dalam proses ada banyak orang yang tidak siap. Yang tidak bisa memahami rancangan Tuhan. Kenapa ini, mengapa harus aku, dan seterusnya. Dan hari ini, sekali lagi, kita diajak untuk memahami, mengerti Tuhan dengan beriman secara sederhana.
Dan dari pengalaman Minggu Palma ini, beriman secara sederhana diwujudkan dengan kasih, menyadari Allah dalam segala hal. Dalam segala situasi keadaan yang kita alami, saat kita bahagia, kita mengerti ada karya Tuhan. Ketika kita mengalami berbagai persoalan-persoalan pun, kita ingat Tuhan tetap mengasihi kita. Kita mencoba merefleksikan kehadiran Tuhan dari hal-hal yang tampak sederhana. Mari kita menghayati Minggu Palma ini dengan mengikut Yesus yang berjalan menuju Yerusalem melalui cara yang sederhana. Selanjutnya kita wujudkan kehidupan sehari-hari. Melihat, merasakan karya Tuhan yang terus menyertai kita. Sekalipun dengan perkara-perkara yang sederhana. Ketika kita dimampukan melewati proses demi proses, kita ucap syukur, kita bersukacita. Tuhan mengasihi kita. Ketika kita diizinkan boleh terbebas, lepas dari segala persoalan berat, kita bersyukur dan kita bersukacita. Di Minggu Palma ini, kita juga belajar merendahkan diri, merendahkan hati. Yesus diolok-olok, Yesus dibully, Yesus dihina tapi tetap diam. Tidak perlu ngotot membela dan membuktikan diri bahwa kita tidak seperti orang lain pikir. Tapi belajarlah rendah hati sambil percaya menantikan Yesus Sang Pembela kita. Yakinlah Tuhan di pihak kita. Yakinlah kita akan tampil sebagai pemenang kalau kita mengandalkan Tuhan dari waktu ke waktu. Selamat mempraktekkan kehidupan iman sederhana dari perkara-perkara yang sederhana. Tidak perlu menunggu yang spektakuler, tidak menunggu sesuatu yang dahsyat, tapi kehidupan kita yang kita jalan sehari-hari dari peristiwa-peristiwa kecil yang kita alami, yakinlah Tuhan ada di sana. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyatakan kuasanya. Selamat memasuki Minggu Palma, menghayati dalamnya, dan terus menyiapkan hati untuk memasuki Minggu Suci. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuki saat teduh. Saat teduh selesai. Kita menaikkan pujian Kidung Kesaaan 397, bait pertama dan kedua. Sekalipun
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, besok hari Kamis tanggal 20 Maret 2024, kita bersama-sama diundang untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan Kamis Putih. Jam 4 sore bahasa Jawa, jam 6 sore bahasa Indonesia, dan jam 8 malam bahasa Indonesia. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan bangkit. Itulah tanda yang hidup dan tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selama-lamanya di atas salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan kudus dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Dengan demikian, perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja sebagai pernyataan terima kasih atas segala berkat Allah yang dinyatakan kepada kita masing-masing pribadi. Sebelum kita ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus Kamis Putih, besok hari Kamis. Dalam ibadah Minggu Palmarum ini diadakan sensuramorum, pemeriksaan diri di tengah-tengah ibadah yang kita lakukan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan hati kita dan menyambut undangan perjamuan kudus tersebut. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menetapkan dan mengundang kita untuk merayakannya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 28 kita diingatkan, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Pemeriksaan diri ini agar kita semua memiliki kesempatan merenungkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan sekaligus untuk mempersiapkan diri ambil bagian dalam perjamuan kudus. Jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, besok hari Kamis, mari kita menguji diri dengan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan setausa sendiri tidak mampu melepaskan dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan selamat yang berkuasa melepaskannya. Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani penuh hidup bersyukur atas anugerah penyelamatan Allah? Saat ini, jemaat silahkan berdosa pribadi, memberikan tanggapan, memberikan respon, memberikan jawaban, dengan menyatakan kesediaan dan kesanggupan dalam ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita masuk saat hening.
sebagaimana Minggu Palmarum ya Tuhan. Mampukan kami hidup dalam kerendahan hati. Jauhkan kami dari ketungkakan, kesombongan, iri hati, memegahkan diri. Tapi jadikanlah kami hamba yang setia, hamba yang taat, hamba yang mau belajar, beriman dengan cara yang sederhana, merasakan, mengerti dengan perkara-perkara kecil yang kami alami, yang kami hadapi dari waktu ke waktu. Bagi yang percaya dan yakin, Tuhan bekerja, kuasa-Mu terjadi atas kehidupan kami semua. Dan hari ini, dalam kami mengadakan Sensaurum, Tuhan melihat, mengerti isi hati kami, keberadaan kami. Kami datang dengan penyesalan, kami datang merendahkan diri, mengenai dosa kelemahan kami, kekurangan kami, dan kami mau tunduk, kami mau ikut. Cinta kasih Roh Kudus yang menggerakkan, menuntun kami, Yesus bagaimana yang Engkau teladankan, ya Yesus Kristus. Dalam ibadah ini, kami bersama-sama menyatakan kesediaan kami, kesanggupan kami untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus Kamis Putih yang kami terima besok hari Kamis. Tuhan, sempurnakanlah jawaban kami, kesediaan kami, kesanggupan kami, sampai saatnya nanti kami ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Roh Kudus menuntun, memberkati kami, memampukan kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, seluruh kami yang kami minta satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita responi dengan pujian bait keempat. Setiap aku jatuh di rangkulmu erat, tak kunjung dibiarkan anaknya tersesat, dan Roh-Nya menerangkan kasih-Nya yang besar, sehingga dalam susah hatiku bergemar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sudah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di awal ibadah. Setiap kita memberikan persembahan, marilah kita senantiasa mengingat sabda Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita menaikkan nyanyian pengucapan syukur. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih
Mari kita berdoa, saya hantarkan. Maha besar Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sampai pada pagi hari ini. Terima kasih untuk udara segar yang Kau berikan kepada kami hari ini. Biarlah Engkau juga segarkan hati, jiwa, pikiran, perasaan kami satu persatu. Bimbing kami Bapa dalam kami berpikir, bertindak, dan berkata-kata. Biarlah hanya kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk berkat sempurna yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Baik itu berkat kesehatan, berkat kecukupan, berkat kebahagiaan, berkat yang lain-lain. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang senantiasa akan memberkati kami. Kami juga berterima kasih untuk berkat rohani yang Kau berikan kepada kami melalui Bapak Pendeta Suwarto hari ini. Biarlah firman-Mu ini membimbing setiap langkah hidup kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, Bapa sumber hidup dan kehidupan kami, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan sedikit dari berkat sempurna yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah Engkau berkati persembahan ini Tuhan, yang berguna bagi kelangsungan kami memuji dan memuliakan nama-Mu di GKJ Jebres ini. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau beri rasa takut akan Engkau. Mampukan dapat mengelola dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan pulang, bimbing perjalanan kami hingga sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Dan terima kasih Engkau telah mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat saudara berdiri,
Kita menaikkan pujian pengutusan. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita sekalian kembali mengingat iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang berita di hadapan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pada hari mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.